when we are about to die in this life, so all the karma that is in our mental stream, they compete with one another, to have the chance to bear result, to produce the next existence. And one karma will have the chance, and that karma will appear in our mind door. The karma is just volition, cetana, so it can be only in the mind door. And sometimes that karma is not distinct, and then the objects that you have seen or you have heard, when you are performing that karma, appears in the mind door. It can appear. If it is a past sense object, then it will appear only in the mind door. For example, if there's the abhidhamma, the attending karma, will bear result. So when you are about to die, if this karma has a chance to bear result, so it will appear in your mind, and the chitta of what is arising at you at now will realize. And you remember, oh, I am attending the abhidhamma course of Dr. Mon in Siboda. Then you know this karma is going to bear result. And sometimes you don't, that karma, instead of that karma, you see, what you saw now. You can see me in the chart and the me. So if you see like that, we say it is karma object, not the object of the karma. So that can also arise. And sometimes the object in connection with the place you are going to be reborn will arise. We call it the sign of destiny. The sign of destiny. So if you are going to be born as a human being again, you may see human houses and human beings, or you can see the mother's womb. So like the red velvet, like the red velvet. If you are going to be born in celestial realm, you will see celestial mansions and deities. Or if you are born in hell, you can see the hellfire and the hell denizen, etc. So when you see like the hell, you will be frightened at the time. So if you watch a person about to die, you can see if some of them are going to be born in a woeful state, so they are very frightened like that. So one of these three karmas will always appear. Will always appear. And soon after that you die. And soon after you die, that karma produces, we say, this new existence. Now this chitta, they must have the sense object for their arising. And this rebirth consciousness, remember, the first chitta, if you are conceived in the human realm, it is the first chitta that arises in the womb of your mother, together with this karma-born materiality. So this karma-born materiality, they contain, like the heart base we say. So this chitta will depend on the heart base for its arising. For its arising. And then this Parisambhi chitta, it will take the sense object that appears just before death, the near-death sign we call. It takes the near-death sign. And it depends on the heart base here, and then this chitta get arise. Then when this chitta perishes, so the next chitta will arise, and again the sense object that it takes is transmitted to it. And that sense object is transmitted from one conscious to another up till the death consciousness. So we say these three types of chitta, Parisambhi, Puvinga, and Chuti. They take the near-death sign of the past life. So we need not know that the sense object, and they don't need to appear in the sense door, this chitta, because they already have the sense object to cling to, and also they have the heart base provided by karma to depend on. So they will be just arising. And that's why we say when you are asleep,
No, Chaita must be arising, otherwise you will die. So what Chaita will arise when you are asleep? What Chaita will arise? This Govinda Chaita will be arising. No, so you don't know anything. No, so at that time. So even while you are awake, no, so there are many periods when you don't know anything. And at that time, only Govinda Chaita is arising. No, so that's why we say these, the three kinds of Chaita, they are door-free. They don't arise in any door. They don't need to arise to any door. No, so we say this 19. And we say the two Upeka Sandrina, 8 Mahavipaka and 9 Ekada Vipaka, functions as this. So these 19 Chaitas are door-free, we say. When they are performing this, Patisanti, Govinda and Chuti function, they are door-free. And this two Sandhirana and 8 Mahavipaka, they can also take part in the cognitive process. So when here cognitive process, we say like the Sandhirana, it also performs Sandhirana function. So instead of that, they also perform Sandhirana function and also the Dhalamana function. So when it performs this Sandhirana and the Dhalamana function, it arises in the sixth sense door. And the same thing with this 8 Mahavipaka. It can also perform the Dhalamana function, and at that time it arises in the sixth sense doors also. So we say these 10 Chaita, sometimes they depend on they arise in the sixth sense door, and when they are performing this function, they don't arise in any sixth sense door. Okay? Okay or not? That's why we say, sometimes they arise in the sixth sense door, and sometimes they do not arise. They are free, door free. And for this 9 Hekada Vipaka Chaita, it functions only this, and we say it does not arise in the door, and it does not perform any other function. So we say these 9 are always door free, always door free, we say. Okay. Ya, sebenarnya baru selesai minum kopi harusnya lebih cerah. Saya pikir harus ditanya. Ketika menjelang kematian kita, jadi masa lampau, dimana pada saat kita akan meninggal dunia, jadi ada banyak kesadaran-kesadaran yang akan berlomba-lomba, untuk menjadi kesadaran kematian kita. Karena begitu dia berhasil menjadi kesadaran kematian kita, dia juga akan menjadi kesadaran yang menghasilkan kehidupan baru kita. Jadi begitu banyak yang ingin menjadi manusia, menjadi makhluk baru lah kira-kira mempengaruhi. Kesadaran, kalau kita ngomong kesadaran yang tidak bajik, misalnya yang dari hantu-hantu itu kan kesadarannya juga datang, saya mau tarik kamu jadi hantu aja katanya kan. Dia buat mau lari muncul. Jadi yang hewan juga, saya juga mau teman baru. Kesadaran yang melahirkan hewan juga berlomba-lomba maju kan. Jadi begitu banyak kesadaran berlomba untuk menjadi cuti cita. Jadi yang menjadi cuti cita itu biasanya umumnya karma perbuatan kita. Karma-karma masa lampau itu mereka berlomba-lomba. Ketika waktunya sudah matang, mereka berlomba-lomba untuk muncul sebagai cuti cita. Begitu banyak karma. Jadi karma-karma itu berlomba. Tapi ada kalanya karma-karma dari masa lampau itu, ketika pada saat kita mau meninggal, mereka masih belum begitu matang, belum waktunya matang. Jadi mereka kadang nggak terlalu kuat untuk menghasilkan cuti cita pada saat itu. Namun ketika mereka tidak terlalu kuat, apa yang bisa muncul selain dia? Yaitu kama nimitta. Tadi kan kama, ini kama nimitta, gambaran-gambaran kama. Gambaran-gambaran kama itu ketika saat itu kita teringat akan hal-hal yang pernah kita hadapi.
Misalnya pada menjelang kematian tidak ada kama yang muncul, ya kekuatan kama, kita teringat akan dulu pada tahun 2014 Desember, ya dimulai dari 28 Desember sampai 4 Desember, 3 Desember kami mengikuti Abhidhamma Class. Itu teringat pada menjelang kematian. Padahal itu mungkin sudah tahun 2050 atau sekian kita udah jompo itu mau mati kan. Nah, kita teringat ada kegiatan sekarang. Kita dilihat di sana teringat gambaran Dr. Mon yang kepalanya jelas terang dan botak lagi kan, ingat kan? Nah, jadi teringat. Begitu teringat saat itu, ya jangan ketawa. Jadi saya juga botak kan ya, tapi botaknya saya kurang, masih lebih botak beliau gitu. Oke, jadi ketika teringat itu, kalaulah ini berhasil menjadi pemenangnya, cuti cita kita pada saat itu, ini akan kan kama baik, ini kama baik, maaf usaha kita. Juga kita belajar kan Abhidhamma, itu kan panjang. Kalau demikian kita akan terlahir mati dengan itu, kita terlahir dengan Mahawipaka yang nyana sampai hitam. Ya, kita terlahir menjadi manusia dengan nyana sampai itu, betapa bahagianya punya yaitu kan meditasi udah langsung jalan kan. Jadi kalau misalnya itu pun tidak muncul, gambaran itu juga tidak muncul. Terkadang ada gambaran-gambaran kita di mana akan dilahirkan setelah mati muncul. Terkadang kalau kita mungkin sudah mati mau terlahirkan di alam dewa, kita bisa muncul gambaran-gambaran daripada istana dewa, ada dewa-dewi yang turun menjemput ya. Gambaran itu nampak, seolah nampak di mata kita, dia turun. Itu harus dinamakan dengan gati nimita itu. Jadi juga terkadang kalau kita mau lahir menjadi seorang manusia, terkadang ada gambaran-gambaran rumah, ya, di mana rumah itu akan kita tepati, ya. Juga ada gambaran yang sering gambaran rahim seorang ibu, ya. Nah, gambaran rahim seorang ibu. Kalau saya ditanya, gambaran rahim seorang ibu gimana? Nggak tahu, di dalam gua nggak nampak, nggak tahu waktu itu, ya kan? Di dalam rahim siapa yang nampak rahim mamanya? Nggak tahu tuh kan gitu. Nah, tapi yang dilihat apa? Sebagai gambaran permadani merah. Nah, kalau kita melihat permadani merah itu sebagaikan dinding rahim seorang ibu, ya. Dinding rahim seorang ibu dia merah. Jadi itu juga gambaran-gambaran akan lahir menjadi seorang manusia. Nah, jadi kalau ini yang menjadi kesadaran kematian kita, begitu kita meninggal, ya. Katakanlah tadi misalnya yang gambaran daripada kita ikut ke kelas itu karma yang sangat baik melahirkan kesadaran seorang manusia. Nah, begitu dia muncul sebagai cuti cita, muncul pada mati kan, kita mati pada saat itu. Kemudian lahirlah kita menjadi seorang manusia mulai pada saat konsepsi di dalam rahim ibu, pati sati cita, ya. Pada awal sekali terjadi pertemuan daripada titik dua sel, di sana konsepsi itu terjadi. Kesadaran kelahiran langsung muncul di sana, pati sari, terlahir kita dalam hanya 1/1 triliun detik, yang kesadaran kelahiran itu muncul dan padam. Jadi kesadaran kelahiran kembali ini, dia kan juga butuh, setiap kesadaran bisa muncul apabila dia mempunyai objek yang diambil. Kan dia harus ada objek yang diambilnya. Pertama, kedua, dia juga harus mempunyai landasan materinya. Ya, kita tidak akan bisa muncul kalau tidak ada tempat berpijak, kan gitu. Landasan, jadi kesadaran ini juga butuh landasan materinya. Nah, jadi apa yang menjadi objeknya, apa yang menjadi landasan materinya? Yang menjadi objek daripada kesadaran kelahiran kembali ini adalah kama masa lampau yang menyebabkan kita mati. Jadi kamanya itu ya gambaran yang kita muncul, atau misalnya kama nimita yang kita nampak tahun lalu itu ada kondisi kelas ini, maka yang menjadi objek daripada kesadaran kelahiran kita kembali itu adalah gambaran daripada mengikuti Abhidhamma Class yang menjadi objeknya. Nah, itu yang menjadi objeknya. Kemudian landasannya apa? Kita tahu bahwa setiap kesadaran yang muncul, setiap satu kesadaran muncul, dia pada dia kan terdiri dari 3 sukmaman. Setiap sukmamannya dia menghasilkan kamaja rupa. Ya, abija pacaya sakara, prangkara winyana, winyana pacaya nama rupa. Kan ada rupanya. Rupanya ini kamaja rupa. Nah, kamaja rupa ini yang dihasilkan, dia telah berfungsi sebagai landasan batinnya.
Ya, landasan materi di sini hadaya watu. Dia berfungsi sebagai hadaya watu, tempat munculnya kesadaran tersebut, tempat dia berpijak. Nah, jadi di sini dia setelah itu dia padam. Padam kesadaran kelahiran tadi padam, dia muncul kembali menjadi kesadaran kelangsungan hidup bawah cita. Nah, kesadaran bawah cita juga dia membutuhkan objeknya. Objeknya apa? Sama dengan objek patisadi tadi. Ya, kesadaran sama. Jadi objeknya itu senantiasa kondisi kelas tersebut. Maka Anda karena kondisi kelas ini adalah orang kita itu orang yang mempunyai pemahaman artinya nyana tentang abhidhamma tersebut, maka pada saat itu objeknya itu objek kelas tersebut, maka pada itu Anda mempunyai nyana, mempunyai pengetahuan, mempunyai kebijaksanaan, Anda menjadi tihetuka pada saat itu. Nah, ini yang pada muncul pada tersebut dia berlangsung terus menerus, ya. Nah, jadi yang menjadi landasan batinnya juga sama dengan kama jarupa yang dihasilkan. Nah, jadi ketika pada saat itu, ya, kelangsungan kesadaran hidup kita juga berlangsung. Jadi pada saat kita tidak menghadapi objek apapun, kalau sekarang Anda menghadapi objek pendengaran, jadi ada objek kesadaran pendengaran muncul. Ketika tidak ada objek apapun yang muncul, katakanlah tidak tidur, tidak tahu apa-apa, pada saat itu kesadaran kelangsungan hidup ini tetap muncul dan tenggelam, tidak berhenti, ya. Nah, jadi juga pada saat kita sadar, ya, karena terkadang kita tidak berhubungan dengan apa-apa, pada saat itu juga bangga kita muncul dan tenggelam. Objeknya juga sama dengan objek kematian lampau, tempat landasannya juga adalah hadaya watu di sini. Jadi karena dia mengambil objek masa lampau, dia juga mengambil landasan di hadaya watu sendiri. Dan landasan batinnya sendiri, landasan material, otomatis dia tidak perlu melewati pintu apapun. Kalau objeknya objek pintu indera, dia melalui pintu. Tapi karena dia objeknya tidak ada dengan objek luar, ya, dia hanya objeknya sendiri dalam masa lampau. Jadi dia sudah mengalir begitu saja tanpa melalui pintu apapun. Maka dia senantiasa dikatakan door free, ya, duhara mulimuti, ya. Nah, jadi ini dia berfungsi sebagai 19 tadi, 19 kesadaran yang menghasilkan kesadaran yang senantiasa terbebas dari pintu ketika dia berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian. Nah, namun kalau kita melihat ke-19 tersebut, di mana diantaranya ada 2 UPK Santirana. 2 UPK Santirana dia berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kita, sebagai satu makhluk. Nanti di sini pasti makhluk hewan atau penderitaan, ya, satu yang Santirana. Nah, ketika dia berfungsi sebagai kesadaran kelahiran, dia terbebas dari pintu. Namun ketika UPK Santirana tersebut berfungsi sebagai Santirana cita, fungsi menyelidiki, dia hari itu pada saat itu dia sudah melewati pintu. Karena yang diselidiki adalah objek indera. Objek indera bisa 5 objek indera panca indera melewati pintu, 5 pintu. Nah, namun ketika UPK Santirana tersebut juga berfungsi sebagai tadalambana cita, kesadaran mencatat kesan indera tersebut, di sana dia kan sudah melewati pintu batin. Otomatis dia pintu ke-6 dia lewati. Jadi pada saat itu UPK Santirana cita dia sudah melewati pintu. Nah, ke-6 pintu itu dia lewati. Oleh karena itu dikatakan di sini 6 pintu itu ada sam kadang-kadang. Kadang-kadang ketika dia berfungsi sebagai Santirana cita atau tadalambana cita, dia muncul melalui pintu. Tetapi ketika dia bekerja sebagai kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian, dia tidak melalui pintu. Nah, kemudian kita lewati ke Mahawipaka. 8 Mahawipaka cita, dia juga berfungsi sebagai kesadaran kelahiran daripada seorang manusia. Pada saat dia berfungsi sebagai kesadaran kelahiran seorang manusia, dia sama sekali tidak melalui pintu, ya kan? Nah, namun kepada saat dia berfungsi sebagai tadalambana cita, ya, pada saat itu dia harus sudah melewati 6 pintu. Jadi dia juga kadang-kadang di sini Mahawipaka juga Mahawipaka di sini ada. Dia juga sam, ya, dia sam di sini dia juga sam kadang-kadang. Nah, demikian juga. Namun untuk Mahagata Wipaka dia hanya berfungsi untuk kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian dari alam Brahma. Mereka tidak mempunyai fungsi lain. Untuk yang ini 9 Mahagata Wipaka, mereka senantiasa door free, senantiasa dia tetap terbebas dari 6 pintu. Ya, tangkap. Ya, bisa ya. Nah, bisa lah.
So that we chat. So now we continue. So we do this, we cross the review. So these are dwara, the door, and the chaita. So they say here 36 chaita arise in one door. Now what are those 36 chaita? So here one door. So 10 Dvipancha Vijnana. And this 26 Apana Javana. They arise only in one door each. So 36 chaita. There are 3 chaita that arise in 5 doors. So you can see 5 door. So they are these Pancha Dwara Vajana and the 2 Sampadikshana that we call the mind element or no dhatu. So these 3 chaita, they arise in the 5 doors. Sekarang kita melihat di tabel tersebut, di sini ada reviewnya, merujuk ulang ya, kita merujuk ulang. Kita lihat ada 36 cita yang hanya melalui satu pintu. Apakah 36 cita tersebut? Kita lihat yang satu tadi ya. Yang satu di sini ada 5 kesadaran indera ya, yang hanya melalui masing-masing melalui satu pintu ya. Jadi di sini satu pintu, jadi 10 daripada di mana satu pintu indera itu 2 kesadaran. Jadi di sini 10 kesadaran. Kemudian di Apana Jawana, di mana Apana Jawana hanya melewati satu pintu, yaitu pintu batin. Jadi di sini 10 tambah 26 dapat 36. Kemudian ada 3 cita yang bisa melewati 5 pintu. Nah, kita lihat di sini yang melewati pintu kan ini dan ini saja. Jadi Panca Dwara Wajana di sini 1 cita bisa melewati 5 pintu, itu ini pintu yang kelima tersebut. Kemudian ada 2 cita juga yang melewati 5 pintu, yaitu 2 Sampaticana yang juga melewati ke-5 pintu tersebut. Jadi ada 3 cita yang bisa melewati 5 pintu. 31 chaitas arise in the 6 doors always. So we give you 6 door always, 6 door always is 3. So there are the 2 Somanasa Sampirana chaita, and then the Vattapana is Manodwara Vajana, and the 29 Kama Javana chaitas, altogether 31 chaitas. Ada 31 cita yang senantiasa melalui 6 pintu. Apa saja? Kita lihat ada 1 Somana Santirana cita. Ini 1 ya, salahnya 1. Jadi 1 Somana Santirana cita ditambah dengan 1 Wotapana cita, yaitu di sini Manodwara Wajana ini ya. 1, 2, berarti sini 2 ya. Kemudian kita melihat ada 29 cita, yaitu Kama Jawana, kesadaran menikmati, ada 29. Jadi 29 tambah 1 dapat 31 cita yang selalu muncul di 6 pintu. There are 10 chaitas that arise sometimes in the 6th sense door, and sometimes they do not arise in the 6th sense door. So they are this, you put some here. So the 2 Upika Sandhina chaitas and the 8 Mahavipaka chaita. So these 10, so they are, sometimes they arise in the mind door and the 6th sense door, and sometimes they do. So we say when they perform these, these 3 functions, this 10 chaita, actually this is what we say here. So when they perform this rebirth, life continuum and death consciousness, they don't arise in any sense door. They are free from 6th sense door. But when they perform like the Dhalamana, the function, so they arise in the 10 and the 6th sense door. So that's why we say like that. Sekarang kita melihat ada 10 cita yang kadang-kadang melewati 6 pintu, kadang-kadang tidak. Jadi kita lihat apa saja, dia ada 2 UPK Santirana, di sini harus ada sampurna. Ya, ditambah dengan 6 di sini ada 8
Mahavipaka Cita, karena dia berfungsi sebagai tadalamana, di sini adalah Mahavipaka Cita. Jadi 8 Mahavipaka Cita dan 2 Upeka Sandirana Cita, mereka kadang-kadang melewati 6 pintu. Kalau ketika mereka berfungsi sebagai tadalamana cita, mereka melewati 6 pintu, baik pintu panca indera maupun pintu batin. Namun ketika mereka berfungsi sebagai kesadaran, kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian, pada saat itu mereka tidak melalui 6 pintu. Jadi ini kadang-kadang yang muncul, kadang-kadang. 9 chaitas, no, they are always free from the 6th sense door. So this 9 chaitas here is the 9 Mahagata Vipaka Chaita. So we say here the 9 Mahagata Vipaka Chaita, no, the functions, these 3 functions they perform. So when they perform this rebirth, like contingent and then conscious function, they don't arise in any door, and they don't perform any other function. So they are always free from the 6th sense door. Sekarang ada 9 cita yang dikatakan tadi bahwa selalu terbebas daripada 6 pintu, yaitu 9 Mahagata Vipaka Cita yang berfungsi sebagai kesadaran, kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian daripada Brahma. Jadi di sana mereka tidak pernah berhubungan dengan 6 pintu. The next topic in the text. The next topic. So we go to Alamana Sanggaha. No? Alambana or Alamana means sense object. So here we describe the 6 sense objects. So Rupa Ramana, Rupa plus Aramana. So when Rupa and Aramana, we combine it to become Rupa Ramana. It is visible object. And Sabda Ramana is the sound, Gandha Ramana the smell, and Rasa Ramana the taste, and Puttaba Ramana tangible object or the touch. And these, the words in brackets, they show the essential element or the ultimate materiality that represents these 5 sense objects. Visible object is Varna materiality, sound is Sabda materiality, smell is Gandha, taste is Rasa, and tangible object, their essential materiality is Patwi. That is, we call also, which has the Patwi of Vayo Tijo. So Patwi, it has the characteristic of hardness and softness. So if you feel in the forehead, it is hard because the bone is behind it. And if you feel in the cheek, it is weak, it is soft. And then Vayo is pushing and supporting. And Tijo has the characteristic of hotness and coldness. So if you feel in the cheek, it is cold. If you feel under the arm, it is warm. So that is Tijo. So the Vayo also, if you touch it, you get the pushing and supporting. So we can feel only this materiality. And we cannot feel the Apo, the water element we call. We cannot feel it, very subtle it is. So here you get 7 materiality as the object of the 5 sense objects. So the people we usually know only these 5 sense objects. So if you look in the Oxford Dictionary, they describe only these 5 sense objects. Aramana Sanggaha, Aramana atau Alambana itu sebenarnya artinya objek indera, objek indera, Aramana. Jadi cita dan cetasika akan disusun berdasarkan objek indera di sini. Jadi yang pertama kita lihat rupa ramana, Ramana objek, ini rupa berarti objek daripada rupa bermateri, objek. Jadi di sini objek penglihatan.
Kemudian sabda ramana ini adalah suara. Ganda ramana ini bau-bauan. Rasa ramana rasa yang bisa dirasakan oleh lidah. Potaba ramana ini adalah objek berbentuk atau objek sentuh, kita boleh katakan sebagai objek sentuh juga, yaitu patawi, wayo, tejo. Nah, jadi kalau kita melihat yang di tanda kurung tersebut, dia sebenarnya adalah menunjukkan materialitas inti sari daripada objeknya. Jadi warna ya ini adalah materialitas daripada objek penglihatan. Kemudian sabda materialitas daripada objek pendengaran, gandam materialitas objek penciuman, rasa untuk lidah. Kemudian ini yang potaba ramana yang berbentuk atau sentuhan tadi bisa menjadi apo tejo, apo wayo dan tejo, yaitu patawi itu merasakan antara bentuk daripada kekerasan ya. Karena artinya kita merasakan ada keras lembutnya. Ketika kita menyentuh dahi dirasakan lebih keras dibandingkan dengan menyentuh pipi, ya kan? Ini perbedaan keras lembutnya untuk menunjukkan sifat daripada patawinya. Kalau wayo sudah ngomong belum ya? Ada wayo adalah menunjukkan tentang dukungan ataupun dorongan, ya. Wayo dengan unsur angin, jadi dia kalau kita menghembus angin ke dalam balon misalnya, dia akan mendukung, menembangkan dan menyokong ya. Nah, kemudian tejo menentukan dengan unsur panas. Jadi ketika kita berada di dalam kondisi ruang ini, di mana temperatur kita sini kan dingin, kita pegang pipi kita itu mungkin agak dingin. Ya. Coba Anda masukkan tangan Anda ke dalam keti Anda, lebih panas enggak? Ya, lebih panas kan? Nah, jadi itu menunjukkan ke dalam tejonya. Nah, jadi ini untuk apo di sini, apo air di kita sangat sulit untuk melihat karakteristiknya, itu melihatnya karena dia terkadang begitu lembut ya. Nanti lebih jelas dilanjutkan ya. Jadi secara ilmiah, ilmu pengetahuan mereka hanya mengenal 5 objek indera ya, 5 jenis objek indera tersebut. Bahkan ketika kalau Anda membuka Oxford Dictionary, di sana mereka cuma bisa menjelaskan sampai ke 5 daripada 7 buah ya, ke 5 jenis daripada objek tersebut. Now, Abhidhamma also describes the sixth sense object. We call it Dhamma Ramana, mind object. And the mind object is sixfold, 6 kinds. Pasada Rupa. So this Pasada Rupa is up at this 5 sense door. We already seen it. And then the 16 Sukuma Rupa, subtle materiality. And then all the Chetas, 89 Chetas, and all the Cetasikas, that is 52 Cetasikas, and Nibbana. And also concepts such as the Kasina Namita, we say the countersign of the meditation. So these are the concepts. So the mind object cannot arise at the 5 sense door. So like all the people, they don't know the sense object, the mind object, we say, because they cannot be seen, they cannot be touched. So, but they can arise in the mind door. They can arise in the mind door. Kemudian yang keenam kita sebut dengan Dhamma Ramana, objek batin. Apakah objek batin itu sebenarnya? Ya, dan secara ilmu pengetahuan tidak menyadari yang satu ini. Di Abhidhamma kita menjelaskan objek daripada batin ada 6 jenis di sini. Objek batin yang pertama 5 pasada rupa. Pasada kita tahu tadi adalah zat bening, ya, zat bening. Jadi zat 5 pasada rupa, 5 jenis zat bening daripada 5 pintu indera. Kemudian kedua 16 sukuma rupa. Dikatakan sukuma rupa adalah 6 materialitas halus. Kalau mau tahu nanti di bab 6 ya, ini jelaskan nanti jelas sekali. Kemudian 89 cita atau kesadaran, dan 52 cetasika atau faktor-faktor mental. Kemudian yang kelima nibbana dan juga konsep. Ya, nibbana hanya bisa dirasakan oleh batin ketika mencapai tingkat meditasi yang sangat dalam.
ya lokutara. Kemudian konsep ini bisa kita sebut dengan nimita yang kita rasakan, kasina nimita atau apa, semua itu termasuk ke dalam konsep ya. Jadi ini dimana batin objek batin tidak dapat muncul di 5 pintu indera. No, don't change it. It's still not change it. Now, one interesting thing is, if you take all the essential elements, you will get, here we say there are 7 ultimate materiality. And then here we say 5 pasada rupa, which represents the sense door. So these 5 and 7, if you combine, you get 12 materialities. And we call them gross materiality, all arika rupa. And the 16 subtle materiality, we call sukuma rupa. So 16 and 12, if you combine, you get 12 types of ultimate materiality. That shows all the materialities that exist in the universe. And also here it contains all the citta, all the citta, and even nibbana. So that means everything in the universe. They appear as the sense object, and as they can appear in the mind door. So if they appear in the mind door, you can see them if you know how to look with this mind door, the citta, 67 citta. You can see them, and that's why we say in meditation, in our house meditation center, we can see the citta. We can see these ultimate materialities, and we can also see the cetasikas. So, and this really, what exists in the whole universe, in the whole universe, in the 31 planes of existence. What really exists is only these 28 types of materiality, 89 types of the cettas, and then 52 the cetasikas. Only this what really exists. And Nibbana, Nibbana, we say it is beyond 31 planes of existence. Lokutara means beyond 31 planes of existence. And then we can also see this concept, which is not reality concept. It just it appears in like an object in the eye. So it's very very the miracle we should say to know all these things as 6 sense objects. Sedikit membahas tentang materi bab 6 sebenarnya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, dari kelima ya objek indera tersebut yang terdiri dari 7 jenis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, 7 jenis daripada objek 5 pintu indera ditambah dengan 5 landasan indera atau 5 pintu indera pasada rupa, jadi kan 7 tambah 5 ada 12. Nah, 12 tersebut dimasukkan ke dalam olarika rupa ataupun dikatakan sebagai materi kasar ya, di materi kasar. Jadi kemudian ada juga 16 materi halus ya, sukuma rupa. Jadi 12 tambah 16 kita mendapatkan 28 materi atau rupa. Jadi di dalam Abhidhamma kita mengenal ada 28 materi yang ada, yaitu terdiri dari 4 materi utama Patawi, Apotejo, Wayo ditambah dengan 24 materi turunan. Jadi terdapat 28 materi. Dari ke-28 materi ini dibagi menjadi 12 termasuk olarika rupa dan 16 sukuma rupa. Ya, itu pembagiannya. Nanti ada lebih jauh lagi sebenarnya. Nah, jadi dengan hal tersebut, materi-materi tersebut, inilah yang ada di semua alam jagat raya tersebut. Jadi apa saja sebenarnya yang ada? Kalau kita melihat di sini 89 cita ditambah dengan 52 cetasika
ditambah dengan 28 daripada materi tersebut yang disebut materi realitas sejati, total 3 inilah yang ada di 31 alam kehidupan. Jadi di semua alam kehidupan yang berupa yang 31 alam tersebut hanya 3 jenis ini yang ada muncul di sana. Sedangkan ke realitas sejati yang keempat adalah realitas sejati tentang nibbana. Ini ada setelah melampaui tingkat adi duniawi. Di luar daripada 31 alam tersebut dia sudah masuk ke tingkat lokutara, di sana baru muncul nibbana. Jadi semua hal-hal tersebut ya, semua objek-objek dari 12 daripada larika rupa dan 16 sukuma rupa beserta dengan cita dan cita-citanya semuanya ini bahkan ini dapat kita lihat di dalam meditasi apabila sampai ke tingkat yang sangat halus seperti banyak dilakukan oleh para praktisi yang ada di Power Meditation Center. So no, we can understand when we say the Buddha knows everything. Everything that should be known, all the things that really exist in the universe, the Buddha knows that. Now we go to the next topic. The next topic, individual, consciousness and sense objects. The 46 citas that arise in connection with the eye door are known as Chakku Dwarika Citta. Because they arise in Chakku Dwara, we call them Chakku Dwarika Citta. They are aware of only the present visible object. So this 46 citta is this 46 that arise in the eye door. Okay. Kesadaran dan objek indera berdasarkan pintu ya. Jadi kita lihat di sini 46 cita yang muncul berhubungan dengan pintu mata kita kenal dengan Chakku Dwarika Citta. Dwarika berasal dari dwara, pintu mata. Jadi Chakku Dwarika Citta itu kesadaran daripada pintu mata. Jadi mereka menyadari akan objek penglihatan yang muncul pada saat ini. And again, the 46 citta that arise in the ear door. So again, this 46 that arise in the ear door. We call them Sota Dwarika Citta, and they are aware of the present sound only. And the 46 citta that arise in the nose door, and we shall call them the Ghana Dwarika Citta, and they are aware of only present smell. And the 46 citta that arise in the tongue door, we call them Jiva Dwarika Citta. They are aware of only the present taste. And 46 citta that arise in the body door, they are called the Kaya Dwarika Citta, and they are aware of only the present tangible object. Kemudian ke-46 cita ya, sedikit sama dengan ini semua ya. Ke-46 cita yang muncul berhubungan dengan pintu telinga kita kenal dengan Sota Dwarika Citta. Mereka menyadari hanya objek suara saat ini ya. Ke-46 cita yang muncul berhubungan dengan pintu hidung mereka dikenal dengan Ghana Dwarika Citta, dan mereka menyadari hanya objek penciuman saat ini. Kemudian ke-46 cita yang muncul berhubungan dengan pintu lidah, mereka dikenal sebagai Jiwa Dwarika Citta dan menyadari akan objek rasa di lidah pada saat ini. Demikian juga ke-46 cita yang muncul berhubungan dengan pintu jasmani, mereka dikenal dengan Kaya Dwarika Citta, di mana mereka juga hanya menyadari akan objek sentuhan atau objek berbentuk yang ada pada saat ini. Now the 67 citta that arise in the mind door. So these are the 67 citta that arise in the mind door. So they are known as Mano Dwarika Citta. They are aware of all the 6 sense objects. Not only that, they can be aware of all these 6 sense objects, which may be present, past, future, or independent of time. Well, amazing. Sekarang kita melihat
ke 67 cita, ya, yang di sini kita lihat 67 cita yang muncul pada pintu batin, kita kenal sebagai Manodwarika cita. Mereka menyadari semua keenam objek indera yang bisa muncul pada saat ini ataupun pada kehidupan lampau ataupun yang telah kita lewati maupun yang akan datang ataupun juga yang terbebas dari waktu, ya, itu tidak berhubungan dengan waktu kapan saja. Jadi coba betapa luar biasanya pintu batin tersebut, dia bisa mengambil objek dari tiga masa dan juga masa yang tidak tergantung pada apapun juga. So the Chaita and the seekers, they don't have any form, any shape. No form, no shape, just like energy. And like the electrical energy, the sound energy, the science can detect that. But these cannot be detected by any science instrument. But they can appear in the eye, in the mind door. And if you can look with this 67 Chaita, then you can be aware of them. You can be aware of them. And then, how about they can be aware of the past sense object, we say. The past sense object no longer exists. How can we can be aware of them? And the future sense objects, they do not arise yet. How can we know them? And the objects that are independent of time are Nibbana and concepts. Because Nibbana always exists. There are no such thing as the past Nibbana, the present Nibbana, the future Nibbana. It always exists, so we say it is independent of time. And the concept, like the countersign, they don't really they exist, we cannot say. They are they are not materially, not mentality, not just concept, like the light appears there. So we cannot say they appear in the past, in the future, or in the present. So they are independent of time. Kalau kita melihat objek daripada rasi tersebut, ya, dia boleh katakan sebuah objek yang sangat halus, yang tidak dapat dideteksi ataupun diukur dengan apapun. Kalau mungkin objek daripada indera, ya, mungkin masih dapat dideteksi secara ilmu pengetahuan. Katakanlah misalnya objek suara, dia dapat dideteksi sebagai energi suara, ya kan? Nah, sama juga dengan yang lain. Namun untuk objek batin, mereka terdiri dari kondisi objek yang tidak berbentuk dan tidak berwujud, ya. Mereka tidak berbentuk dan tidak berwujud. Kemudian katakanlah misalnya yang juga konsep di sini, ya, ataupun nimitta. Di sini sama kita tidak dapat melihat, ya, bagaimana sebuah tanda padanan itu, ekueksan itu bisa dideteksi. Tidak ada mesin apa-apa, kemampuan teknologi dari ilmu pengetahuan apapun yang bisa mendeteksi tersebut. Namun mereka dapat diamati melalui batin, ya. Jadi semua objek-objek yang bisa muncul di sini dapat dideteksi oleh batin, juga objek-objek yang berhubungan dengan saat ini kita tahu, dan objek-objek masa lampau yang sudah tidak muncul lagi, ya, dia sudah tidak ada saat ini, namun dia tetap dapat ditangkap oleh pintu batin. Juga objek-objek akan datang yang belum ada muncul juga dapat ditangkap oleh pintu batin. Demikian juga objek-objek yang tidak tergantung oleh waktu kemunculannya. Jadi di sini dimasukkan ke dalam nibbana. Nibbana itu tidak tergantung waktu, artinya dia tidak ada nibbana masa lampau, tidak ada nibbana saat ini ataupun nibbana saat akan datang. Nibbana itu senantiasa ada sepanjang saat. Jadi dia tidak tergantung oleh waktu. Jadi coba betapa luar biasanya sebuah pintu batin tersebut, dia bisa menangkap objek dengan kondisi yang sangat luar biasa, tidak baik waktu maupun bentuk yang tidak berbentuk tersebut. So, like the Nibbana is the most subtle object, because in Nibbana there's no mentality, no materiality. So it can be observed, we say, like among the 67 Chaitas,
So they include the 26 Apana Jhana. So in the 26 Apana Jhana, they consist of these, the Mahayagata Jhana Chaita and 8 Dugutara Chaita. So the 4 part consciousness, 4 Mega Chaita and 4 part Chaita, this 8 Chaita, they can see Nibbana. So we say Nibbana really exists because we can see them with this Chaita. No, we have to see, not with the naked eye, you cannot see. No, you have to see with the mind eye, we might see. No, so with only this mind eye, you can see Nibbana. Jadi kita melihat ya bagaimana kekuatan daripada batin yang dapat melihat objek itu. Kita jadi kesadaran batin, misalnya di 67 kesadaran yang bisa melewati pintu batin, di antaranya di sini ada 26 apana jawana ya. Jadi 26 apana jawana itu terdiri dari 18 daripada Mahagata Jawana ditambah dengan 8 daripada Lokutara Jawana, total 26 cita dengan kondisi demikian, dekonsentrasi daripada jana dan konsentrasi daripada Lokutara Mahagata Pala di sini, kita dapat mengambil objek Nibbana yang begitu halus ya. Jadi sebenarnya Nibbana itu dapat ditangkap oleh pintu batin melalui kesadaran-kesadaran apana jawana tersebut. Jadi kita benar-benar dapat melihat Nibbana sebenarnya kalau dengan tingkat konsentrasi kita yang betul-betul sudah mendalam. So if you can see Nibbana, so you should believe it can see the Chaita and the Sikha. Like in the Pulse Meditation Center, the meditator, they have to see the Chaita and the Sikhas, all the Chaita, all the Sikha that are in us, and they have to see in other people's mind also, to see all these and seeing them arising and perishing very rapidly, and then they can do vipassana by reflecting nature, impermanence, dukkha, suffering, and not anatta, not self. Jadi ini juga dapat dilihat seperti halnya di pusat meditasi Pak Au, di mana para praktisi di sana bermeditasi sampai bisa melihat batinnya, ke dalam batinnya sendiri, cita dan cetasika apa yang muncul pada saat itu ya, materialitas mentalitas yang muncul pada saat itu mereka lihat. Jadi kesadaran apa yang muncul, cetasika apa yang bersekutu dengan dia Pak, yang bisa dilihat dalam dirinya, dan dia juga bisa melihat kesadaran ini pada diri orang lain juga ya. Dengan melihat kesadaran ini pada diri sendiri dan orang lain, dia bisa melihat namanya mentalitas dan materialitas tumbuh tenggelam. Kemudian kalau dia memasuki ke tingkat vipassana, dia dapat melihat berdasarkan sifat daripada 3 sifat utamanya, dan di sana dia akan berkembang sampai bisa melihat Nibbana tentunya. So we say, after you watch the movie, you go to bed to sleep, but you don't fall asleep yet. What you do is, you rewatch that movie again. So you rewatch the movie, you can see in your mind eye, you can see them. So that is seeing the past sense object. And as our mind is not normally, our mind is we have the hindrances. Remember the nivarana, the hindrances. They are blinded by nivarana, so we cannot see very clearly, but we can see, we can enjoy the movie again. And if you have the jhana, you can see very clearly. As you have seen it, you will see it. Now you have been, say, to Medan, to Tamam Lumani, so that small Sri Buddha. So if you have seen that, if you have the jhana, now you recall it. Taman Lumani arise and Padma. So you see clearly. If you have seen, like the Sri Buddha in Yangon, then you can, with the jhana chaita, you can see very clearly.
So if you have been to New York, London, all those buildings, now with the Jhana Chaita, you can see that. So you should believe we can see the past sense objects. Jadi dengan ketika kita menonton TV, ya nonton film, ketika setelah itu kita pergi tidur, namun pada saat kita sebelum terlelap ke dalam tidur, kita bisa kadang melihat kembali film yang baru kita lewati tadi. Ya kita bisa melihat bagaimana acting-acting yang terjadi di sana. Sebenarnya film yang kita lihat dengan pada saat itu kita melihat kembali melalui kemampuan mata batin kita, ya melalui batin kita. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah objek yang sudah tidak ada, ya kan, objek yang sudah lampau, itu semua objek masa lampau yang kita melihat dalam pintu batin. Nah, demikian juga dengan pintu batin tersebut kita bisa melihat seandainya misalnya Anda pernah pergi ke Taman Alam Lumbini, ya. Jadi ketika Anda saat ini Anda juga bisa memanggil ulang Taman Alam Lumbini sebenarnya, ya. Namun kalau kita misalnya di masa-masa lampau kita pernah mengunjungi misalnya kota New York, kota London dan segalanya, gedung-gedung yang ada di sana. Apabila sebenarnya ini katakanlah itu kita kunjungi udah lama ataupun di masa lampau misalnya, ketika kita bisa mengembangkan batin kita, kita bisa melihat itu semua objek-objek masa lampau bahkan yang sangat lama. Ya mungkin di kehidupan lampau ini bisa kita lihat dengan kondisi kekuatan daripada konsentrasi batin yang sangat kuat tersebut. And in Vipassana meditation, we have to see our past existences, and we have to see our future existences. Not only the existence, and the citta that arise in the past existence. In the future existence, we have to see that. No? So, like in Vipassana meditation, we have to reflect on materiality, not only the present, not the past, the present, the future, internal in you, external in other people, in other person. You have to to see all these and reflect anicca, dukkha, anatta. Only then you can be arise, you can attain enlightenment. So about this I also explain in this book. So you have to see that. And our Deepak Meditation Center, who have done the Vipassana meditation, they have already seen all these things. Jadi dalam meditasi Vipassana kita bisa melihat kehidupan masa lampau dan kehidupan akan datang juga, ya. Jadi bukan hanya melihat kehidupannya juga, tetapi dapat melihat apa cita dan cetasika yang muncul pada saat itu. Jadi di dalam Vipassana kita bisa merefleksikan mentalitas dan materialitas yang berhubungan dengan masa lampau, berhubungan dengan saat ini dan masa akan datang, juga yang bersifat internal pada diri kita sendiri ataupun eksternal pada diri orang lain. Jadi dengan melihat tersebut kita mencoba merefleksikan berdasarkan 3 karakteristik utamanya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Ya, jadi kalau kita bisa melakukan tersebut, maka kita juga memungkinkan kita untuk bisa mencapai ke tingkat pencerahan. Jadi di PAO Meditasi Center juga diajarkan untuk bisa melihat sampai ke semua ini. So, if they say they are doing Vipassana meditation, if they cannot do like I said now, it is not the Buddha's way. No, in the Buddha's way, you have to see that. No, you have to see that. And if you attain supernormal power, you can see even more clearly and more extensively. We say we have the supernormal power of seeing the past existences. We call the Pubbē Nivāsa Nusati Abhiññāna. Then you can see many of your past existences. In the case of the Buddha, he could see anybody, as soon as he looked at you, he knows all your past existences.
And then we also have supernormal power to see the future, our future existences and the future worlds. And again, in the case of the Buddha, they can see infinitely to the future, like our Bodhisattva Sumedha. He lies prostrate, so on the ground in front of the Devendra Buddha. And he offered 5 flowers, lotus flowers, and then he wished to become a Buddha. Devendra Buddha tried to see what he become a Buddha or when he will become a Buddha. So that is he used that we call Anagatam Sa-Abhinyana, seeing the future. So he looked in this world, he cannot appear. In the next world, no. In the next world, no. In the next world, no. So only after 4 incalculable aeons, we call 4 asankhya in Pali. Now 1 asankhya means the incalculable number of world system is called 1 asankhya. So 4 asankhya and 100 world cycles in the future. So then you will become a Buddha in that world. And your parents will be king with the Suddhosana and Queen Mahamaya Devi. And your maybe 2 chief disciples would be Venerable Sariputta and Venerable Moggallana. He could know in detail. So what those Buddhas say will never go wrong, will all be correct. Jadi jika di dalam Vipassana banyak guru-guru yang mengajarkan Vipassana, tapi kalau mereka tidak mampu melihatkan sampai ke tingkat daripada mentalitas dan materialitas yang muncul dan tenggelam sampai bisa mencapai pencerahan, itu bukan cara, dan mereka bukan menggunakan cara yang diajarkan oleh Buddha. Jadi bahkan kalau kita diajarkan dengan melaksanakan dengan benar, bahkan kita bisa mencapai kekuatan supranatural, supernormal di sini, bisa melihat dengan jelas kehidupan lampau dengan sangat jelas melalui Ube Niwasadu Sanusati Abinya. Jadi dengan kekuatan tersebut kita bisa melihat ke banyak kehidupan yang lampau, ya. Nah, Buddha ketika melihat kepada diri kita, melihat ke dalam mentalitas kita, Buddha dapat melihat juga ke dalam banyak kehidupan kita yang masa lampau, bagaimana kita menjalani hidup lampau. Juga beliau dapat melihat ke dalam kehidupan, juga dapat melihat bagaimana kehidupan kita yang akan datang yang sebenarnya belum terjadi. Dan juga dapat melihat kepada dunia kehidupan yang akan datang, ya. Jadi Buddha dapat melihat sampai batas yang sangat tidak terbatas sejak jauhnya, ya. Jadi bahkan ketika pada saat itu Bodhisattva Sumedha yang mempersembahkan bunga kepada Buddha di Bangkara dengan membaringkan tubuhnya di atas lumpur, yang mempersembahkan bunga, membiarkan Buddha di Bangkara untuk melewati lumpur tersebut dengan menginjak tubuhnya dengan tujuannya. Jadi pada saat itu dia membuat sebuah keinginan bahwa dia akan dengan kebajikan yang dilakukan tersebut dia ingin menjadi Buddha. Jadi pada saat itu Buddha di Bangkara, beliau mencoba melihat kehidupan daripada Bodhisattva Sumedha tersebut, kapan dia akan menjadi Buddha, di mana dia akan menjadi Buddha. Setelah dilihat dengan kemampuan supranaturalnya yang disebut Anagatam Sa-Abhinya, mereka mencoba melihat akan datangnya satu siklus kehidupan, tidak ada. 2 siklus kehidupan, tidak ada. 3 tidak. Setelah dilihat lebih jauh, ternyata untuk 4 asankya kalpa yang akan datang dan 100 siklus alam semesta yang akan datang, maka dia akan terlahir menjadi seorang Buddha dengan nama Sakyamuni, ya, Gotama, dengan terlahir dari ayah bernama Suddhodana dan ibu Putri Mahamaya.
dia akan terlahir di dunia dengan memiliki dua orang murid utamanya, yaitu Sariputta dan Moggallana. Jadi pada saat itu Buddha di Bangkara sudah bisa melihat sampai sejauh tersebut. Jadi sehingga apa yang dikatakan oleh Buddha itu sebenarnya tidak pernah salah. Apa yang dikatakan sebenarnya adalah sangat-sangat benar. So I think they will be satisfactory so much. So we go to the next topic. So in your book, it will be page 154. We say individual consciousness and the sense object. And so here we say the two eye consciousness, Chakku Vijnana Dvi, are aware of only the present physical object. The same thing, two ear consciousness, they are aware only the present sound. Two nose consciousness can be aware only present smell. Two tongue consciousness can be aware only the taste, the present taste. And two body consciousness can be aware only the present tangible object. Okay. Sekarang kesadaran seseorang ya dengan objek-objek indranya. Jadi kita melihat di sini merujuk kepada tabel 51 ya. Jadi kita melihat bahwa kesadaran mata atau Chakku Vijnana Dvi hanya menyadari akan objek indera saat ini. Sota Vijnana Dvi hanya menyadari keberadaan daripada objek suara saat ini. Gana Vijnana Dvi hanya menyadari keberadaan daripada objek penciuman saat ini. Jiwa Vijnana Dvi hanya menyadari akan keberadaan daripada objek rasa di lidah saat ini. Kaya Vijnana Dvi menyadari akan keberadaan daripada objek berbentuk atau objek sentuhan yang ada pada saat ini. And three Manodhatu, the mind element, the concept of Pancha Dwara Vajana and these two Sampadechana, Citta, are aware of the above five present sense objects. So now here we say, this five, they are the Pancha Dwara Vajana and the two Sampadechana, Citta. So they can be aware of, that as they appear in the five sense door, so they can be, they can appear, they can be aware of all these present five sense objects. Yang kedua, tiga manodhatu ya, tiga elemen batin yang terdiri dari Panca Dwara Vajana dan dua Sampatissana Citta. Mereka hanya menyadari akan kelima objek yang muncul seperti di atas saat ini. Jadi kita melihat di sini yang lima objek saat ini yaitu oleh Panca Dwara Vajana dan dua Sampatissana yang muncul untuk menyadari lima objek saat ini. The 11 Lamana Citta. So remember, this 11 Lamana Citta and the Hasitupada, the smiling consciousness of Arahat, they can be aware of 6 karma sense objects comprising 54 karma citta. So these are 54 karma citta, and 52 karma citta. They mean the citta that associate with this 54 karma citta, and all the 28 types of materiality. Sekarang kita lihat 11 pada lambana ya, yaitu 8 Mahawipaka dan 3 Satirana Citta ditambah dengan Hasitupada. Mereka menyadari ke-6 kama objek ya, 6 objek keserangan indriawi yang terdiri dari 54 kama citta, 52 kama cetasika dan 28 daripada materi di sini. So we describe these in chart number 6. Chart number 5, please go to chart number 5, please. Yes, this is Aramana Sanggaha chart. So we say these are the sense object. Aramana means the sense object. Pattaya means the force. And then we call this the Paccayuppana is the effect of this force. Pattaya, the force, Paccayuppana, the effect. And Aramana is sense object, Aramanika. So
So those Chaita and Cetasika that can be aware of this object. So now these are the five present sense objects. So we say, they can be aware of by the 10 Vipancha Vijnana. And then, describe all the five present five sense objects, again can be aware of by three mind elements, consisting of Panchadhara Vachana and two Samrechana Chaita. And then we say this 11, the Dhalamana Chaita and Hasitupada, they can be aware of 54 Kama Chaita and the Cetasika that associate with them and 28 types of materiality. So if you add this 10, 3, 12, you get 25. And they are aware of only Kama sense objects. These are called the Kamas, not six sense objects. So we say Kama Ekan, these five Chitta. So that means Ekan means one. They can take, they can be aware of only Kama sense objects. Kita lihat di tabel 51 ya. Jadi yang di atas dia menjelaskan tentang aramana atau objek ya. Jadi objek ini aramana dia menghasilkan di sini ada aramanika ya. Aramanika adalah cita dan cetasika yang muncul karena objek indra ya. Jadi aramanika kesadarannya yang muncul karena objek indra. Kemudian dia juga berfungsi sebagai sebab munculnya pacaya, efeknya menjadi pacayupana ya. Jadi di sini kalau ini kan merupakan gabungan dari ini menjadi objek indra. Kita lihat di mana 10 kesadaran daripada indra ya, yang itu masing-masing Dwi Caku Winyana, Dwi Sota Winyana, Gana Winyana, Jiwa Winyana, dan Kaya Winyana. Mereka bisa menyadari keberadaan daripada objek indra saat ini, yaitu objek penglihatan, objek suara, ya, objek bau, objek lidah, dan objek sentuh. Nah, kemudian kita melihat Mano Dhatu yang terdiri dari Pancadawacana dan 2 Sampaticana ini bisa menyadari kelima objek indra saat ini juga, yaitu kelima objek yang sama dengan di atas. Nah, kemudian kita lihat di sini Tada Lambana dan 11, yaitu 8 Mahavipaka dan 3 Satirana, ditambah dengan Hasitupada Cita, jadi ada 12 di sini. Mereka bisa menyadari 6 objek kama saat ini, yakni 54 Kama Cita, Cetasika, dan 28 rupa. Jadi di sini ada 10 tambah 3, 13, 25. Ini menjadi 25 cita yang disebut dengan cita yang Kama Ekan. 25 cita alam kesenangan indria yang hanya bisa menyadari satu objek Kama. So as we go down, the Citas, they are more powerful. So now when we go to the next slide. So we say 12 Akusala Cita, and the Mahakusala Jnana Vidyuta 4 Cita, and then 4 Mahakriya Jnana Vidyuta Cita. So altogether 20 Cita. These 20 Cita can be aware of, we say, 6 Lokiya sense objects. So that means they can become aware of all the 81 Lokiya Chaita and 52 Cetasika that associate with this Chaita, and also all the 28 the materiality and also the concepts. So 81 Lokiya Chaita is 55 Kama Chaita plus the 27 Mahekata Chaita here. So you get this 81 Lokiya Chaita. So they are aware of these 6 Lokiya sense objects. Ya. Sekarang kita melihat 20 cita, ya, 20 cita yang ada di dalam alam Lokiya, Lokiya cita, ya. Jadi 20 cita yang berada di dalam alam Lokiya yang terdiri dari 12 akusala cita, 4 mahakusala nyana wipayita cita, dan 4
Maha Kriya Jnana Vipassita, 20 cita yang berada di dalam lokia bisa menyadari kehadiran daripada 6 lokia objek, yakni 81 lokia cita ditambah dengan 52 cetasika dan 28 rupa dan serta objek. Oke, sambil menunggu Dr. Mon, kira-kira tadi ada muncul pertanyaan apa ya? Ya, ya. Ya. Sebenarnya enggak, pertanyaan tadi kalau orang sudah meninggal kan langsung lahir kembali. Jadi mama menanyakan berarti ya dia udah lahir kembali nggak perlu disembayangi lagi dong kan gitu kan? Padahal kita masih padahal kan nggak perlu disembayangi. Sebenarnya iya juga kalau dia terlahir di alam lain menjadi manusia lain, kita sembayangi juga nggak ada guna. Namun banyak orang-orang yang sudah meninggal, dia terlahir menjadi alam peta yang berada di sekitar kita. Iya, langsung lahir menjadi alam peta, menjadi peta hantu. Dia hantu, bukan manusia, bisa lahir menjadi hantu-hantu di sekitar kita. Yang kita sembahyangnya itu berarti berdana makanan, berdana dengan baca-baca itu buat mereka, dan supaya mereka terkondisikan lebih baik. Tergantung, kalau mereka tidak menjadi manusia nggak masalah, kita sembayangi nggak ada gunanya. Tapi kalau mereka terlahir menjadi hantu, misalnya peta, ya kita supaya mereka menikmati kebahagiaan dikit lah. Mungkin mereka kan saudara kita, ya kita persembahkan ya berdana dhamma parita, baca parita supaya mereka lebih bahagia. So we go down again. So now, the four Mahakusala Jnana Samyutta Chaita and 1 Rupa Kusala Abhinya. So I have explained to you this 5th Rupa Vajra Kusala Jnana Chaita. When associated with Supanomo power, we call it Kusala Abhinyana Chaita. So this one. So this 5 Chaita. So they can be aware of all 6 sense objects except Arhatha Megha and Arhatha Phala. So all the Chaita except Arhatha Megha and Arhatha Phala, and also the 52 Cetasika that associate with this Chaita, and again all the materiality and also concepts just like here, and also Nibbana. Okay. Sekarang kita melihat dari kesadaran di alam lokia juga berada di sini, ya. Kita melihat di sini 4 maha kusala jnana sampayutta cita. Berarti ini kan kesadaran yang berakar 3, ya kan? Ditambah dengan rupa kusala abinya. Jadi abinya itu yang diambil dari sini ketika dia mencapai tingkat kemampuan supranatural mengambil rupa wacara cita kelima sebagai landasannya. Ya, karena dia rupa wajara 5 sebagai andalan, maka dia menjadi rupa kusala abinya 1. Nah, kelima daripada kesadaran tersebut, dia bisa menyadari keberadaan daripada semua objek, semua cita kecuali arahata maga dan pala. Ya, jadi semua dari 89 daripada cita, dia bisa menyadari 87 kecuali arahata maga dan pala. Ya, kenapa nanti kita sebutkan lagi. Kemudian 52 cetasika, 28 rupa, konsep dan nibbana. Jadi semua objek daripada Israel 6 bisa kecuali Magapala bisa disadari. So you can take note, the Mahakusala Jnana Samyutta Chaita are more powerful than Mahakusala Jnana Vidyuta Chaita. And again, when you come to Mahakriya Jnana Samyutta Chaita, which arise in our hearts, they are again more powerful than Mahakusala Jnana Samyutta Chaita. Now, how this Mahakusala Jnana Samyutta Chaita can be aware of, like the Nibbana. So, when we describe in chapter 4 about the cognitive series, you will understand how it can be aware of Nibbana.
Now we go to the next. Here we say there are the 4 Mahakriya Jnana Samyutta Chaita and Kriya Abhinyana Chaita, and also Manodwara Vachana Chaita. 6 of them can be aware of all chaitas, all chaitasikas, all materiality and concepts, nibbana. So we say they are aware of all the 6 sense objects. Very powerful. So the Kriya Abhinyana, you should understand, it is again the split Rupa Vachara, the Kriya Jnana Chaita, which associate with Abhinyana. So we call it Kriya Abhinyana Chaita. Jadi kita sudah melihat, Maha Kusala Jnana Sampayutam dengan Rupa Vachara Kusala Abinya, dia lebih kuat dan lebih powerful dibandingkan dengan yang di atas. Dan kalau kita menuju ke lagi yang lebih tinggi, Maha Kriya Jnana Sampayutta Cita dan Kriya Abinya yang berasal dari Rupa Vachara 5, Rupa Vachara Kriya Cita mengambil landasan Abinyanya, maka disebut Kriya Abinya ditambah dengan Manodwara Vachara 1. Jadi di sini ada 6 kesadaran yang bisa menyadari semua 6 objek indera yang terdiri dari 89 cita, 52 cetasika, 28 rupa, ya, konsep dan juga nibbana. Jadi semua dapat disadari. So now again we add, not this 20, 5, 6, you get 31 citas. So we say these 31 citas can be aware of all the 6 karma sense objects, and also Mahekata Chaita, because in this Lokiya Chaita, they contain all these karma Chaita, and also Mahekata, 27 Mahekata Chaita, so they can be aware of that, and also the concept. So when they can be aware of more than one type of object, we call it Alikan Chaita. So 31 Alikan Chaita, which is aware of all these sense objects. And for this 5 and 6, they can be aware of Nibbana also. So we say, we call them Nibbana Alikan Chaita. So they can be aware of Nibbana as well as these sense objects. Sekarang kita melihat di mana tadi mulai yang ini ke atas, mereka hanya bisa menyadari akan ke objek-objek duniawi saja, objek kama objek. Jadi mereka dikatakan ekan. Namun yang di sini kita melihat 20 tambah 5 tambah 6, 31. Mereka dapat menyadari akan objek kama objek, mahagata objek dan juga konsep. Berarti lebih dari 1 objek bisa disadari, maka mereka disebut dengan 31 anekan cita, anekan. Kemudian kita melihat yang 5 dan 6, karena 5 dan 6 ini 11 cita, mereka bisa menyadari nibbana, maka mereka disebut 11 nibbana anekan cita, karena mereka selain menyadari ketiga konsep tersebut, mereka juga bisa menyadari nibbana. So we go down again. The 15 Rupa Vachara Chaitas, with the exception of the 2 Abhinyana Chaita. These 2 Abhinyana Chaita we accept. So the 15 Rupa Vachara Chaita that you have seen here, so they are aware of only concepts. Now this concept is the countersign of the meditation. So these are the 26 types of meditation subjects that can give rise to this 15 Rupa Vachara Jnana. So they are the 10 kasina, and then 10 asubha is the death causes. And Kaya Kadasti is meditating on the 32 parts of the body. Anapanasti is mindfulness of breathing, and Brahma Vihara is sublime living. So meditation on Metta, Karuna, Mudita, and Ubeka. Sekarang kita melihat 15 rupa wacara cita, kecuali 2 abinya,
Tentu rupa kusala abinya dan rupa kiri abinya di sini diabaikan. Yang hanya dilihat yang kelima rupa wacara citanya. Ke-15 rupa wacara cita, mereka dapat menyadari objek yang hanya berupa konsep. Nah, merupakan di sini yaitu 10 kasina juga dengan konsep. Kemudian asubha, 10 asubha. Kemudian kaya gata sati 1. Yaitu arupa, ya, anapanasati 1. Kemudian Brahma Wihara 4, 26. Semua ini yang disadari oleh konsep tersebut, disadari oleh 15 rupa wacara cita. And then we describe the 12, the arupa wacara cita. So of the 12 arupa wacara cita, through 3 akasananjayana cita, they take akasa, space, as their object. And the 3 akinchanyayana cita, akinchanya means nothingness. So we say they take nati kinchit. So nothingness as their object. So this 6 here and this 15, you get 21. So these 21 cita, they take only concept, panyati. Only one kind, that is concept. Okay. Sekarang kita melihat akasa 3 akasa dan dayatina, ini kan yang arupa ya, sudah kita bagi ini 3 akasa dan dayatana cita. Mereka mengambil objek akasa sebagai objeknya, ya, ini konsep. Kemudian 3 akincanayatana cita yang merupakan kesadaran arupa yang ketiga, di sini mengambil nati kinci ataupun ketiada apapun sebagai objeknya. Ya, ini juga masuk konsep di sini. Jadi kalau kita melihat sampai di sini, maka 21 cita tersebut dia mengambil konsep sebagai objeknya. And again, 3 Vinyananjayana cita. When we say 3, then we Vinyananjayana kusala cita, vipaka cita, and kriya cita. 3 of them. So they take this akasanyanjayana cita as their object of meditation. And the 3 nivasanyana sanyajana cita again takes this akinchanyayana cita as their object. So they take Mahekata cita as their object. So we call them the 6 cita Mahekata, the Mahekata Ekan cita. Sekarang kita melihat di sini ya. Yang atas tadi kan karena dia semuanya konsep dia tempanyati ya. Sedangkan yang ini winyanan 3 winyanan dayatana cita, baik yang kusala, kiriya, abibaka ataupun kiriya, di sini mereka mengambil objeknya yaitu akasanan dayatana cita sebagai objek mereka. Dan newasanya nasanyayatana cita di sini 3-3-nya mengambil akincanayatana cita sebagai objeknya. Jadi di sini dia semua mengambil objek mahagata. Jadi dia disebut dengan mahagata ya, mahagata eka. The 8 Lokuttara citas, they take Nibbana as their object, so we call them the Nibbana Ekam citas. So altogether, here is Nibbana Anekam cita, 19 citas that can be aware of Nibbana. So, like this concept and the Mahekata cita and Nibbana, they are all included in Dhammayarana, the mind object. Sekarang kita melihat di sini bahwa 8 Lokuttara cita mereka bisa mengambil Nibbana sebagai objeknya. Jadi karena mereka mengambil Nibbana sebagai objeknya, maka mereka disebut dengan 8 Nibbana eka. Sedangkan di atas kita melihat ada juga 11 kesadaran yang Nibbana aneka. Jadi 11 tambah 8 mereka dikatakan bisa mengambil Nibbana sebagai objek, maka mereka termasuk ke dalam Dhamma eka. Juga di sini ketika dia
konsep yang dia muncul di atas sini dia juga merupakan dhamma. Jadi semua ini masuk ke menjadi dhamma ramana sebagai objeknya atau objek batin. 19 Patisanti, rebirth consciousnesses. 19 Bhuvinga, life containment consciousnesses. And the 19 the Chuti, death consciousness. So they take, I told you, the near death sign, the near death sign of the immediate past life, So that near death sign can be Kama Namitta, that is Kama object, and Kadi Namitta is the sign of destiny. So these three signs, they can be one of the 6 sense objects. Jadi kemudian di sini 19 kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan itu dan kematian, mereka mengambil 6 objek indera dari ke alam dari kesadaran kama nimitta dan tidak nimitta, yaitu kesadaran-kesadaran yang muncul sebagai kesadaran kematian daripada masa lampau kita. So you can see the amazing power of the mind, very amazing. So we take the break for 1.5 hours now, and we meet again at 7 p.m. So after that last session, so you are ready to ask questions. Istirahat 1/2 jam.